Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan penggunaan atau bagaimana penggunaan thread khususnya dalam menangani timer di Java. Nah, agar lebih mudah memahami, kita akan mencoba mencari studi kasus yang sesuai. Yang paling sederhana, kita akan membuat aplikasi traffic light ya, lampu perempatan atau lampu lalu lintas, di mana dia akan setiap proses perpindahan lampunya akan ditangani oleh timer menggunakan thread dan sebuah, kita mulai aja langsung. Seperti biasa bikin project baru dulu, pilih Java application sini, next, namanya misalnya testing timer thread ya. Kemudian tidak usah dibuat kelas mainnya, nanti kita buat sendiri. Finish. Oke, ini sudah jadi. Sebelumnya kita siapkan dulu gambar yang untuk dijadikan simulasi lampu lalu lintasnya. Ini sudah, silakan dibuat di Notepad ataupun Paint ataupun Photoshop ya, bebas. Formatnya bisa PNG atau JPEG atau GIF. Silakan di copy ke default paket atau bisa juga dengan membuat paket image baru di sini. Tapi jika gambarnya sedikit, langsung di paste di sini aja, sehingga kita mempunyai 3 buah gambar yang akan kita gunakan. Oke, kita buat dulu interface-nya. Kita akan membuat frame ya, nama aja atau main atau apapun bebas ya. Finish. Nah, agar dapat meletakkan palet, di sini rencana kita akan letakkan lampu lalu lintas dan di sini timernya. Jadi kita butuh 2 buah panel. Ya, ini ada panel dari swing, tarik saja di sini. Ya, seperti ini ya. Oke, ini untuk batang lalu lintasnya. Kemudian warnanya kita ganti jadi hitam di bagian properties panel sini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu silahkan buat gambar tadi, cuma kita akan siasati bahwa gambar hijau, kuning, merah ini menggunakan label di Java. Ini ada swing control, tarik saja di sini. Kita klik, jadi di bagian kiri ada navigatornya menandakan di objek mana kita aktif. Kita aktifkan di label dulu, rubah variabel name-nya agar nanti mudah diingat. Lampu itu kan pertama itu dia merah ya, paling atas merah, kuning, kemudian hijau. Jadi kita kasih nama saja ini di label merah ya, nama variabelnya. Oke, sudah selesai. Pada bagian properti sebelah kanan kita letakkan icon. Di sini jika gambar sudah di dalam paket, otomatis akan muncul di sini. Kita pilih merah. Oke. Nah, ini sudah jadi satu. Lakukan hal yang sama untuk 2 buah lampu lainnya. Berarti kita akan membuat lagi label baru, label 2 di sini. Teksnya kita kosongkan, enter aja, dikosongkan, kemudian enter. Lalu kita change variable name-nya jadi label kuning. Nah, seperti ini. Silakan dipilih ikonnya lagi. Nah, yang terakhir kita bikin untuk label tombol merah, hijau. Dia label hijau. Nah, sehingga cari
melakukannya. Nah, misalnya seperti ini kurang lebih. Jadi nanti lampu ini akan kita kontrol menggunakan trip timer, di mana diharapkan teman-teman sesudah mempelajari proses dari timer itu dapat mengimplementasikan pada aplikasi-aplikasi lain sejenis. Sudah ini kita buat, kita butuh satu buah fit lagi, kita tarik panel lagi di sini untuk menghitung timer. Jadi kita akan bikin aplikasinya skenarionya seperti ini, seperti lampu lalu lintas di perempatan pada umumnya. Jadi lampu merah kita set misalnya selama 10 detik, lampu kuning kita set misalnya 5 detik, kemudian lampu hijau kita set 7 detik atau sama dengan lampu merah 10 detik. Jadi di sini kita tinggal sama ya, di sini kita taruh lagi label di sini di dalam panel. Label ini digunakan untuk set timernya. Jadi ini label 1 nama variabelnya, kita kasih nama aja variabelnya label waktu. Silahkan dihapus tulisannya, tidak penting. Lalu background dari panelnya kita kasih hitam lagi supaya bagus. Ya. Sebelumnya kalau ingin melihat tulisannya, misalnya kita kasih 0 dulu seperti ini. Kita bisa atur di bagian font. Teman-teman agar tulisannya bagus silahkan download jenis fontnya Digital 7. Ini adalah jenis font untuk 7 segmen ya. Jadi tampilannya misalnya kita kasih 80 dan warnanya kita pilih putih. Nah seperti ini. Jadi jenis fontnya ini tidak ada di komputer, teman-teman harus download dulu di internet, banyak yang gratis. Nama fontnya adalah Digital 7. Oke, UI-nya sudah jadi, kita tes dulu. Oke, jadi sebelum melakukan proses hard coding, dites dulu apakah aplikasi atau UI-nya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kurang lebih seperti ini UI-nya. Sekarang kita akan mulai hard coding menggunakan timer. Tapi sebelumnya, karena gambarnya hanya satu, kita siasati dengan label fungsi set enable. Jadi pada bagian masing-masing tombol ini, karena yang kita akan start dari lampu merah untuk 10 detik pertama, jadi teman-teman silahkan lampu kuning dan lampu hijau bagian properties dibuat enable-nya false atau menguncheck bagian enable false di sini. Begitu pula dengan tombol hijau. Oke. Bisa juga dengan klik kanan di tombol dan properties. Nanti cari saja bagian enable-nya. Sini kalau dicentang dia aktif, kalau dia centang berarti dia tidak aktif atau enable-nya true, false. Nah, kita akan mengeset jam atau lampu ini adalah misalnya 10 detik merah, 3 detik dan 1 detik untuk hijau. Jadi kita bisa main-main di source-nya di sini. Kita langsung bisa inisialisasi di bagian ini komponen. Jadi tadi nama dari objek JLabel waktu itu adalah JLabel waktu. Jadi kita set langsung aja di sini JLabel waktu set text. Nah ini bisa kita ganti dengan agar angkanya dinamis, jangan gunakan string, tapi kita akan menggunakan integer. Jadi silakan buat aja integer waktu sama dengan 10 seperti ini. Kemudian kita set waktunya di label waktu. Coba kita tes lagi, jalankan aplikasi. Nah ini sudah berubah jadi 10, sehingga nanti pada bagian desain ini tidak berpengaruh lagi, teksnya bisa dihapus
karena secara konstruktor dia akan membaca yang sudah kita definisikan pada konstruktor, yaitu variabel integer 10. Oke, langkah pertama sudah selesai. Sekarang kita akan memanggil kelas timer. Timer ini merupakan turunan dari kelas treat yang memiliki fungsi beberapa metode yang membantu untuk mengontrol aplikasi. Nah, pertama-tama kita butuh integer delay untuk mengatur lama. Jadi integer period juga. Ini sih bebas ya. Kenapa saya buat dua macam deklarasi ini? Karena di aplikasi ketika kita mengimplementasikan kelas timer akan ada abstrak method untuk menampung value delay dan period dari masing-masing. Jadi pertama-tama kita harus deklarasikan dulu di sini ya. Oh, karena kita gunakan JFrame, jadi gunakanlah static saja ya. Static void static timer ya. Kita bikin deklarasi timernya, kemudian kita instance ya. Ini otomatis timer bisa di dalam konstruktornya sudah ada untuk inisialisnya, tapi kita akan menggunakan fungsi dari kelas timer. Salah satu fungsinya yaitu schedule untuk men-schedule waktu. Jadi kita tidak akan mengabaikan ini. Kita menggunakan timer biasa seperti ini. Nah, ada error. Ini berarti oh ya, karena kita bekerja dengan swing, jadi Java timer untuk swing tidak mendukung fungsi timer standar seperti ini. Jadi kita harus manual mengimport Java util timer. Java ini udah kalau di netbin. Nah, ya ini ada beberapa kebiasaan ya ketika kita menggunakan swing dan JFrame, biasanya dia tidak mau di instance seperti ini, jadi harus atau sudah selesai. Sekarang kita satu dulu ini supaya rapi ya. Ini kita buat lagi timer.schedule. Nah, ini ada schedule. Nah, ini ada dua macam, task dan time. Kita akan menggunakan timer task. Timer task. Nah, seperti ini di override ya. Jadi kita menggunakan timer task yang seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Ini sehingga karena kita waktunya kita butuhkan mundur, jadi kita ada satu thread di sini untuk menjalankan fungsi timer dari timer itu. Saya ulangi lagi biar jelas. Timer silakan dikontrol spasi aja ya. Pilih yang ini, stand dan long period yang bagian ketiga. Lalu di sini kita tulis new timer text. Dia akan meng-override fungsi dari thread-nya. Nah, ini tinggal kita ganti dengan delay dan period. Oke,
kurang lebih seperti ini. Nah, di sini maksud dari delay dan period adalah delay merupakan satuan milisecond. Jadi periodnya itu pembagi dari detik. Misalnya kalau periodnya saya ganti nilai value-nya menjadi 10.000, artinya 10.000 bagi 1000. Setiap detik akan dieksekusi, setiap inisialisasi variabel di sini akan dieksekusi oleh run menggunakan referensi delay dan period. Artinya kalau 10.000 perbandingannya tiap per 10 detik. Agar dia tiap per detik, jadi kita set 1000. Nah, yang di set adalah waktu. Waktu ini. Nah, ini kita bikin dulu ini. Tanda kita keluarkan dulu dari sini. Keluar saja ya. Nah, sekarang kita tes dulu. Harusnya dengan metode ini, dengan menggunakan timer ini, maka waktu yang kita inisialisasikan sebelumnya itu akan menghitung mundur. Oke. Belum jadi, berarti coba kita pindahkan ini di dalam sini. Desain dulu agak lebarnya. Nah, ini ya, dia sudah jalan. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan membuat lampu kuning dan lampu hijaunya berdasarkan timer yang sudah kita buat. Nah, di sini langkahnya sudah lumayan mudah ya. Timer itu memiliki satu mekanisme untuk menghentikan timernya sehingga tidak min seperti ini. Dengan menggunakan memanggil metode cancel. Jadi timer, nama objek timer .cancel. Cuma jika kasusnya seperti ini, kita batasi saja di waktu eksekusi tripnya. Jadi yang akan kita lakukan berikutnya adalah mengaktifkan jelabel kuning. Jadi di sini kita tinggal kasih validasi saja. Aktif. Sekarang yang aktif adalah waktu sama dengan 0. Jika waktunya sudah 0, kemudian dia dicek lagi label. Sekarang yang aktif itu adalah hijau, merah itu merah is enable ini. Maka waktunya kita kembalikan menjadi misalnya untuk lampu kuning kita ingin berapa detik, misalnya 5 detik, berarti waktu kita set jadi 5 sehingga dia naik lagi. Lalu di label merahnya kita set enable pause, lalu di label kuning kita set enable. Fungsi dari pause dan terus seperti saya jelaskan sebelumnya adalah memacu trigger untuk mengaktifkan checklist ini sehingga seolah-olah lampunya nyala. Oke, coba kita tes dulu. Oke, kuningnya sudah jadi. Jadi langkah selanjutnya adalah kita akan membatasi lagi untuk lampu hijau. Mekanismenya sama sebenarnya. Jadi jika ini untuk waktu merah, kita cek lagi di sini. Waktu sama dengan 0 dan di label kuning. Waktu kita set ke lampu hijau, misalnya 7 detik untuk lampu hijau.
Jadi di sini di label kuning kita set false, lalu di label hijau kita set true. Coba kita jalankan lagi. Ya, sekarang sudah di proses ke-7. Nah, ketika 1, kita cek lagi untuk mengembalikan ke posisi lampu merah. Jadi tambahkan 1 lagi. Ini saja kita copy ya. Kita format dulu. Waktu sama dengan 0. Kembali ke 10. Kemudian di sini ada terakhir lampu kuning ya. Lampu hijau lampu terakhir. Berarti lampu hijau kita set false, kemudian kita kembalikan ke lampu untuk pro. Jalankan lagi. Oke, ini sudah jalan ya. Jadi jika kita menggunakan timer untuk satu sekuensi yang sama, hanya cukup menggunakan satu buah kelas timer, yang mana dia turunan dari thread. Jadi ini sebenarnya kita mengatur fungsi dari thread tanpa sleep. Jadi menggunakan anak dari itu yaitu timer task. Teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut aplikasi seperti ini. Pada kesempatan selanjutnya akan saya jelaskan juga cara membuat multi thread menggunakan thread tentunya untuk studi kasus yang mirip-mirip seperti ini. Ya, demikian dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa menghubungi alamat ini, email. Oke, terima kasih dan selamat coding.